Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Kali ini kita akan merenungi firman Tuhan dari Injil Matius 25, 1 sampai dengan 13. Kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman kasih dalam Kristus, apa yang bisa kita temukan refleksi dalam firman Tuhan tentang pengantin yang datang, pergilah menyongsong dia. Saya teringat dengan sebuah istilah yang mengatakan, seperti engkau buat pada waktu menabur, demikian engkau akan menuainya. Atau dalam bahasa gampangnya, apa yang kamu tabur itulah yang akan kamu tuai. Sebetulnya ini sebuah pepatah Latin yang lekat dengan prinsip tabur tuai tadi. Inilah juga yang diumpamakan Yesus tentang hal kerajaan surga. Itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. Kita tahu bahwa ada 2 jenis gadis, 5 diantaranya adalah gadis yang bodoh dan 5 juga diantaranya gadis yang bijaksana. Kalau kita masih ingat, yang bodoh itu membawa pelita tapi tidak membawa minyak dalam buli-bulinya. Sedangkan yang bijaksana membawa pelita dan juga cadangan minyak dalam buli-bulinya. Nah, ini hal yang lumrah yang sering kita dengar. Lalu apa sih yang bisa kita temukan maknanya? Sebetulnya ada 3 kearifan lokal yang bisa kita petik dalam Injil hari ini supaya kita bisa lebih menjadi gadis yang bijaksana. 3 kearifan lokal yang pertama adalah eling lan waspada, yang artinya ingat dan bermawas diri. Teman-teman, kita tahu, bahkan semua tahu bahwa persediaan minyak itu mutlak penting supaya sebuah pelita tetap dapat bernyala. Tapi kita kadang lalai, kita kadang menyepelekan, kita kadang malas, kita kadang terlena. Kita mudah larut dan hanyut pada arus dunia sehingga kurang bersadar atau sadar dan bermawas diri. Bukankah iya dan tidak itu adalah kata-kata yang sangat singkat untuk dikatakan, tapi sebetulnya membutuhkan waktu berpikir yang tidak singkat untuk mengatakannya. Saya ulang ya, bukankah kata-kata ya dan tidak itu kata yang
sangat singkat untuk dikatakan, tapi membutuhkan waktu berpikir yang tidak singkat untuk mengatakannya. Dan resep sederhananya orang yang berjaga, bahkan juga bermawas diri adalah belajar saat yang lain tidur, bekerja saat yang lain malas-malasan, bersiap saat yang lain bermain, dan berdoa saat yang lain takabur. Itu resep yang sederhana tetapi sebetulnya juga sulit untuk kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Belajar saat yang lain tidur, bekerja saat yang lain malas-malasan, bersiap saat yang lain bermain, berdoa saat yang lain takabur. Itu kearifan lokal yang pertama. Kearifan lokal yang kedua itu adalah urip iku urup, yang artinya hidup itu mesti nyala. Teman-teman, Tuhan mengajak kita supaya tetap mempunyai urup nyala, roh dalam hidup, sehingga menjadi terang bagi banyak orang. Itulah sebabnya kita harus selalu mempunyai yang namanya apa? Persediaan minyak. Minyak apa? Minyak rohani. Dan minyak rohani ini didapat oleh apa? Oleh hidup doa, olah rohani, devosi ekaristi, dan berbagai perbuatan baik lainnya yang kita bagikan kepada banyak orang. Orang yang hidupnya menjadi terang karena dekat dengan Tuhan itu kerap sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Biasa dalam penampilan, tapi luar biasa dalam kearifan. Dan ini yang membuat kadang-kadang sebagai seorang imam juga mendapat tamparan yang luar biasa. Orang yang hidupnya menjadi terang karena dekat dengan Tuhan, itu kerap apa? Sangat sederhana dalam ucapan, tapi hebat dalam tindakan. Biasa dalam penampilan, tapi luar biasa dalam kearifan. Itu kearifan yang kedua, hidup itu mesti nyala. Kearifan yang terakhir, yang ketiga adalah ojo dumeh. Nah, yang artinya adalah jangan mentang-mentang. Teman-teman, kita kadang merasa pintar dan tahu banyak hal, sehingga menjadi orang yang sok atau mudah menghakimi dan kurang maksimal dalam mempersiapkan diri. Semua orang mungkin pernah mengalami situasi ini. Kadang merasa pintar dan tahu banyak hal. Akibatnya sebetulnya dari pengalaman situasi ini kita mudah takabur dan nantinya menjadi orang yang kurang cermat, bahkan cenderung tergesa-gesa. Padahal kita tahu bahwa ketergesahan dalam setiap usaha kerap membawa yang namanya kegagalan. Dan disinilah kita diajak mau rendah hati untuk jangan pernah melupakan pemberian Tuhan. Baik itu anugerah maupun juga cobaan. Include ya, pemberian Tuhan baik anugerah maupun cobaan. Karena selalu ada makna di setiap peristiwa. Ini penting. Saya percaya bahwa selalu ada makna di setiap peristiwa. Maka carilah Tuhan setiap harinya. Tapi carilah Dia di dalam hatimu, bukan di luarnya. Dan ketika kau menemukan Ia, berdirilah dengan takut dan gemetar. Seperti kerubim dan serafim. Karena hatimu telah menjadi tahtanya. Untuk dapat menemukan Tuhan, orang harus merendah seperti menjadi debu di hadapannya. Karena Tuhan melarang kesombongan. Ia hanya mengunjungi orang yang rendah hati. Siapakah yang kucari? Yaitu Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Maka teman-teman, dari pengalaman 5 gadis bijak dan bodoh ini kita bisa menemukan 3 kearifan lokal yang penuh dengan makna. Ingat, yang pertama ingat dan bermawas diri. Yang kedua, hidup itu mesti nyala. Urip iku urup. Yang ketiga, ojo dumeh. Jangan mentang-mentang. Selamat, semoga membantu Anda untuk menemukan makna hari ini, di hari ini.
menemukan juga kembali prinsip-prinsip dasar yang baik yang mesti kita perjuangkan dalam hidup ini, dan semoga ini semua menjadi pergulatan bersama dengan Tuhan sehingga Allah terus-menerus menjadi bekal yang baik dan kuat untuk Anda. Kita mohon berkat untuk Anda semua, kita semua hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah memberkati kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada, terlebih sungguh untuk segala upaya usaha yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ketemu lagi dalam Cita Mogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Rama Gandhi. Dadah.